يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwanana wa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kajian bulanan kita terkait dengan tafsir kalamullah, yaitu surah Al-Balad, insyaallah dari ayat 11 sampai ayat 20. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Seperti biasa, sebelum kita memulai tafsir lanjutan dari surah Al-Balad ini, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا
عليهم نار موصدة طيب dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Artinya, maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu yang menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang yang miskin yang sangat fakir, dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan ini adalah golongan kanan, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka dalam neraka yang ditutup rapat. Ayat 11-20 ini masih kelanjutan dari tafsir ayat 1 sampai ke 10. Al-Imam Ibn Jabir rahimahullah ta'ala mengatakan, dengan meriwayatkan dari hadis mauquf dari sahabat mulia Ibnu Umar sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala falaqtahamal aqabah, maka tidakkah sebenarnya yang menempuh jalan yang mendaki lagi sulit. Maksudnya, kata beliau, memasuki jalan yang mendaki lagi sulit, yaitu nampak sebuah gunung di dalam neraka jahanam. Dengan demikian, kata beliau, berarti huruf lam yang dimaksud pada di sini, huruf lam, alif lam pada, kata beliau, bukan lamu nafi, melainkan lamu tauqid. Artinya ketika dipahami makna faltahamal aqabah, yaitu memasuki jalan yang mendaki lagi sulit, kena iktiham. Itu soal bahasa memasuki sesuatu secara paksa. Kalau bahasa itu mendobrak gitu. Kalau
perhatikan lam di sini adalah mudani, berarti dinafikan masuknya suatu. Dan ini kurang tepat. Yang tepat lam di sini kata beliau adalah lam tauhid, sehingga makna pada tahamal aqabah sebagaimana dikatakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Umar, yaitu memasuki jalan yang mendaki dan sulit, yaitu nama sebuah gunung di dalam neraka jahanam. Kemudian Ka'bul Akhbar juga seorang sahabat mengatakan bahwa Aqabah kata beliau ada tingkatan yang terdiri dari 70 tingkatan di dalam neraka jahanam. Sementara Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala dan kala tabi'in, beliau menafsirkan bahwa yang maksud adalah yaitu jalan yang mendaki Nabi sulit di dalam neraka jahanam. Begitu pula yang dikatakan oleh Imam Qatadah mengatakan bahwa sesungguhnya hal itu merupakan jalan mendaki sulit lagi keras. Maka jinakanlah ia dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, kata beliau. Jadi para mufassir baik dari kalangan sahabat atau pendaki hampir sepakat bahwa makna Aqabah ini adalah jalan yang mendaki atau sebuah gunung di neraka yang sulit untuk didaki. Kemudian Imam Qatadah berkata, mengatakan bahwa selanjutnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki Nabi surah itu? Lalu disebut pula bagaimana cara melalui dalam firman berikutnya, yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan, atau memberi makan orang miskin atau orang yang membutuhkan. Di ayat 13 dan ayat 14. Sementara Ibnu Zaid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang tersebut tadi, maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu yang menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, yang tidakkah sebaiknya yang menempuh jalan yang membawanya kepada keselamatan dan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan kepada kita anak Adam yang punya harta untuk membelanjakan harta itu dengan tepat sasaran. Wa illa, maka dampak dari salah mengalokasikan harta itu yang bisa menyebabkan seorang binasa di dunia maupun di akhirat. Kita tahu bagaimana perjalanan korun, bagaimana perjalanan orang-orang yang punya harta yang dibelanjakan di luar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu akibatnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang punya harta lalu kemudian dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bagaimana 8 akhir dari perjalanan hidup 8 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, pengusaha-pengusaha kaya. Jadi bukan soal kaya tidaknya, tapi bagaimana kita memastikan sumber harta itu halal kalau dalam Islam, dan kemudian peruntukannya untuk apa.
Nah kemudian di antara yang diperintahkan di dalam ayat untuk membelanjakan harta adalah fakku raqabah, yaitu membebaskan budak atau perbudakan. Atau kemudian memberi makan, dengan au it'am fi yaumin dhi masghaba, atau memberi makan pada hari kelaparan. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keistimewaan bagi orang yang memerdekakan hamba sahaya itu. Di antaranya sebagaimana hadis yang dibuatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqa Allahu min kulli aw 'adwin minha irban minhu min an-nar hatta innahu la ya'tiku bil yad wa bil rijli rijl wa bil farji farj." Barang siapa yang merdekakan seorang budak yang mukmin, maka Allah memerdekakan tiap anggota tubuhnya dengan tiap anggota tubuh budak itu dari api neraka, sehingga sungguhnya Allah memerdekakan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, kemaluan dengan kemaluan, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa istimewanya memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jadi perbudakan ini bisa saja kemudian terjadi. Sekarang sebetulnya masih ada budak itu di daerah Mauritania, Sipil, dekat Maroko sana, ya, masih ada budaknya. Dan orang-orang yang Masya Allah di sana luar biasa. Mungkin tidak berlebihan ketika dikatakan kalau mereka itu adalah orang yang paling kuat hafalannya. Mayoritas, mungkin 80-90% penduduk itu hafal Quran. Dan hafalnya itu tidak seperti umumnya kita menghafal di atas rata-rata. Saya punya dosen, profesor, doktor, walaupun dari saya selalu menang beliau ini karena ada sejarah. Dari saya pakai lepis sampai pakai gamis. Dan beliau pada sehat itu kan lembut setiap ketemu. Orangnya pintar Masya Allah. Kalau nanya, jawabannya tidak lepas dari Quran, hadis, atau sahih. Dan saya tanya beliau, di mana cara ngamal? Beliau hafal Quran 30 juz. Seperti kita menghafal Al-Fatihah. Mau ditanya depan belakang, tapi tidak boleh nyebut nomor kanan kiri atas belakang gitu deh. Cukup ayat ini, sebagai ini ayat sekian. Hadis kudu musita itu di kepala beliau, apalagi mutun. Saya tanya, kantum kok bisa begini, gimana sih? Kata beliau, wahai anakku, kami di sana tradisinya itu ketika mulai dari ngandung itu ibunya udah hafal Quran. Saat kemudian lahir mau ditidurin, ya kan? Itu Alfiyah belum balik nyanyiannya. Jadi begitu udah bisa ngomong hafal Alfiyah walaupun belum ngerti maknanya. Setelah itu hafal Quran, kata-kata 7 tahun sampai 10 tahun. Dan hafalnya, aku bisa jadi itu Masya Allah. Ibunya lagi goreng, koreksi anaknya hafal Quran, yang sedang hafal setoran.
Subhanallah, kalau punya istri ini enak. Kebanyakan kalau istri antum hafalnya dangdut, rock, wajib kalau anda hafalnya cuma itu, atau ada selawatan pakai buka gitu kan, ada kecil lucu, pintar gitu. Kenapa bapaknya hafal itu? Ini tergantung bapak dan ibunya. Setelah dihafal mereka menulis di papan dan bisa dihapus. Sangat sederhana, kadang-kadang nggak ada yang terpakai waktu ini. Saya masih komunikasi dengan kawan-kawan di Afrika. Subhanallah, mereka menghafal. Nggak ada lampu. Masjidnya pun masih terbuat dari apa nih, tanah liat. Saya pengen sekali kesana, cuma mahal biaya. Terus saya selalu pengen sekali, saya ingin tahu bagaimana masa kuat hafalan. Ya kan? Mestinya kita dengan fasilitas yang mewah ini lebih dari mereka pasti. Tapi kenyataannya tidak. Memang banyak harus dikorbankan ketika anak itu mau dijadikan penghafal Al-Quran. Ponakan saya, suami istri berhenti berarti kerja, hanya makan sehari untuk menghafalkan anaknya. Alhamdulillah berhasil. Anaknya yang pertama usia 7 tahun hafal Quran 30 juz. Anak kedua 5 tahun hafal 30 juz. Yang sekarang yang keempat usia 4 tahun. Yang ketiga hafal kalau nggak salah 20 juz. Kalau saya datang ke sana, saya tes itu sambil main. Masya Allah, nangis sebenarnya. Subhanallah, tinggal di Cirebon. Kemarin sempat masuk di RCTI untuk memberikan semangat pada adik-adiknya biar hafal juga. Memang berkorban mereka berdua untuk itu. Jadi kita belum ada kampung penghafal Quran, belum ada. Kalau bisa buat di sini, kalau nggak dia sendiri bisa nggak? Insya Allah bisa. Baik. Jadi kemerdekaan hak saya itu luar biasa, menyebabkan seorang itu bisa selamat dari api neraka. Karena budak, ya, kalau terjadi peperangan lalu kemudian ditawan oleh orang, maka kemudian kita yang mampu sebisa mungkin memerdekakan hamba saya itu. Ya, kadang memang mahal nebus budak itu. Kita tahu cerita sahabat mulia sahabat Al-Faris itu. Kan beliau pernah menjadi budak yang dijual kemudian dia menebus. Ya, berapa miliar kalau lebih sekali untuk menebus diri. Itu luar biasa. Dan yang namanya budak tidak ada gaji, cuma dikasih makan, dipekerjakan. Mungkin untuk beribadah kepada Subhanahu wa ta'ala pun dia sangat terbatas. Makanya ketika dimerdekakan, ya sebagaimana sahabat mulia Bilal bin Rabah menjelma menjadi orang yang sangat bernilai ya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketaatannya, termasuk kemudian orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana hadis yang sangat familiar ketika Rasulullah suatu pagi panggil beliau, ya kan, karena kemarin malam itu Rasulullah masuk surga mendapatkan bunyi terompah bila berada di hadapan beliau di surga. Lalu beliau berkata, ma'anta tuqattu illa wa sallaitu raka'atain wa ma'asabari hadisun illa wa tawakkatu. Aku tidak pernah melakukan hadas kecuali salat 2 rakaat. Dan aku tidak pernah berhadas kecuali setelah itu aku wudu, kata beliau. Jadi sahabat mulia Bilal itu mendawamkan wudu. Kalau versi Bukhari dan Muslim melaksanakan sholat-sholat sunnah termasuk sholat syukril wudu itu. Artinya kalau ibadah sunnah dilakukan, yakin ibadah wajib sudah lewat itu. Ya, lihat bagaimana kemudian seorang yang memerdekakannya, kemudian ada jaminan surga. Siapa dia yang memerdekakan sahabat mulia Bilal? Sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dengan hartanya beliau merdekakan
dan bila leluasa untuk melakukan ibadah Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi muadzin yang sangat terkenal. Maka disebut muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ali bin Al-Husayn bertanya, apakah kau benar mendengar hadis ini dari Abu Hurairah? Ini hadis tadi diriwayatkan Imam Ahmad dan juga sahabat oleh Abu Hurairah. Kemudian saya menjawab, benar. Maka Ali bin Al-Husayn berkata kepada salah seorang budaknya, beliau punya budak banyak, dan beliau memerdekakan satu di antaranya, yaitu yang bernama Mutarrib. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang merdekakan seorang budak yang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan merdekakan tiap anggota tubuhnya dengan tiap anggota tubuh budak itu dari api neraka. Maka beliau merdekakan salah seorang budaknya. Bayangkan satu budak bisa membebaskan kita dari api neraka, apalagi kalau lebih dari satu budak. Adapun dalam riwayat Imam Muslim diceritakan, dan hadis yang sama dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai. Dan dalam lafaz atau dalam riwayat Imam Muslim bahwa budak yang dimerdekakan oleh Ali bin Husayn alias Zainal Abidin ini adalah seorang budak yang sebelum dimerdekakan diberi uang sebanyak 10.000 dirham untuk bekalnya. Jadi masya Allah, dimerdekakan dan dikasih uang 10.000 dirham. 1 dirham sama dengan 4,4 gram ya? 2 juta kali 10.000. Ini buat bekalnya. Kenapa kemudian Ali Zainal Abidin ini kemudian beliau melakukan itu? Karena tahu keistimewaan, dimerdekakan dan kemudian dikasih bekal untuk hidup sebesar 10.000 dirham. Padahal andai kata beliau tidak membekali saja, cukup dimerdekakan, beliau mendapatkan keistimewaan. Ini artinya bahwa beliau setelah memerdekakan dan juga ingin ngasih bekal makan, ya kan? Dan ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tadi, ya kan, di dalam ayat berikutnya, ya, setelah fakku raqabah au id'an fi yaumi dhi masnun, atau memberi makan di hari apa? Kelaparan, orang yang banyak kelaparan. Nanti ada beberapa tafsir terkait dengan makna di masa bawah itu. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyuba muslim aqtaqa rajulan musliman fa inna Allah ja'il wafa'a kulli 'idhamin min 'idhamihi afdal min 'idhamihi wa muharram min an-nar wa ayyuma imra'atan a'taqat imra'atan muslimatan fa inna Allah ja'il wafa'a kulli 'idhamin min 'idhamiha afdal min 'idhamiha min an-nar. Orang muslim yang memerdekakan seorang budak laki-laki muslim, maka sesungguhnya Allah menjadikan imbalannya, yaitu setiap anggota tubuhnya dengan anggota tubuh budak yang dimerdekakannya itu dari akhirat. Dan wanita muslimah yang merdekakan budak perempuan, maka sesungguhnya Allah menjadikan imbalannya untuk setiap anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak perempuan yang dimerdekakannya itu dimerdekakan dari api neraka. Hal senada juga dibuatkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Bahkan dalam riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala
meriwayatkan hadis dari jalur sahabat mulia Amr bin Abbas ibnu Abi Abbas bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man bana masjidan liyadkhul Allah fihi banallahu lahu baitan fil jannah wa man a'ta." Sampai minta di pinggir jalan, biasanya rumah panitia yang jadi duluan dibanding masjid. Dan barang siapa yang merdekakan seorang budak yang muslim, maka budak itu menjadi tebusannya dari api neraka jahanam. Dan barang siapa yang mengalami ubanan pada selain lampunya di masa Islam, maka hari itu kalau akan menjadi dosa dan menjadi hari kiamat. Makanya ubanan dilarang dicabut. Kalaupun dicat, jangan dicat hitam, tapi juga jangan pula kuning merah itu kan seperti supporter bola, nggak boleh juga. Nah, kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Awid amu fi yaumin dhi masqalah," atau memberi makan. Di antara amal yang membuat mudah kita mendaki jalan ke di akhirat, yang menyebabkan orang terhindar dari api neraka, tentunya dan masuk surga. Di samping membebaskan hamba saya adalah memberi makan pada hari kelaparan. Banyak tafsir tentang di masqalah ini. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa masqalah artinya kelaparan. Dan banyak ulama yang mengatakan seperti Ikrimah di kalangan Nabi Mujahid, Dhahab, Qatadah dan Sa'id, bahwa al-masqalah adalah kelaparan. Sementara Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwa makanan yang dimaksud ialah di hari makanan sulit dicari, ya kan, langka. Barangkali ya mungkin sedang tidak hujan atau gagal panen, impor sedikit, ya kan, sehingga kemudian sulit makan. Di saat itu kalau kita punya kelebihan makanan berbagi kepada orang itu pahalanya besar. Atau kemudian Qatadah mengatakan di hari yang makanan sangat diminati, banyak peminat sehingga kemudian langka, banyak orang menimbun gitu, sehingga banyak orang yang tidak bisa ya mendapatkannya. Maka saat itu kalau kita mau beri makan orang, insya Allah ta'ala sebagaimana pernah pada saat COVID itu, ada sampai orang 3 hari nggak enak makan. Ya alhamdulillah banyak ikhwan-ikhwan yang berdonasi kasih makanan di pinggir jalan. Saya hampir tiap hari saat itu berapa bulan. Bahkan di kampung-kampung juga sama. Dan kondisi semacam ini, lalu kemudian kita berbagi dengan mereka, ini juga yang memudahkan langkah kita menuju surga dan terhindar dari api neraka. Au yatiman dan maqrah, atau juga kemudian memberi makan pada anak yatim. Yang diberilah makan yatim di hari seperti itu, ya, diutamakan yatim, karena yatim tidak ada yang bisa memberikan makan mereka, tentu yatim yang miskin. Ya, kalau yatim ada janda kaya kemarin haji bersama saya kan punya perusahaan, punya anak yatim, ya kan, apalagi satu diri emaknya yang nikah, cuma beliau nggak mau nikah, ya kan, ingin ketemu suaminya kelak di akhirat, kata beliau suaminya soleh, tapi kalau nggak kuat tinggal WAC, ada kasih atuh. Umurnya masih 40 tahun anaknya, kaya. Ya kan? Bahkan yatim ini Masya Allah, Rasulullah SAW mengatakan, "Ana mukafirul yatim kahataini fil. Aku bersama dengan anak yatim, ya sedekat telunjuk dengan kita di surga. Surga yang bersama itu di surga Firdaus. Bahkan ketika ada seorang sahabat datang kepada beliau mengeluhkan tentang kerasnya hati, apa kata beliau? In aradta an yalina qalbuka
famsah ra'san yatim. Kalau kamu ingin hatimu lembut, maka usah tahu dulu dia. Artinya sayangi dia, kasihi dia. Ya. Alhamdulillah ada dua anak yatim yang sampai sekarang kita sekolah sampai selesai kuliah, baru selesai sidang ya tadi. Ibu senang sekali. Alhamdulillah. Ya, perhatikan ya ini. Apalagi ibunya masih muda. Ini kami masya Allah luar biasa. Ya kan, menyelamatkan janda itu luar biasa. Pahalanya sebesar jihad fisabilillah, sebesar qiyamul lail dan puasa sunnah. Biasanya antum yang sibuk, yang pengusaha aja kan, qiyamul lail susah. Kenapa? Karena saya lihat masya Allah sibuk gitu. Antum bisa dapatkan pahala itu dan puasa sunnah serta jihad cukup dengan menikahi janda dan nyantuni orang miskin. Ya, atau antum pilih perang, saya yakin susah. Kalau suruh pilih perang atau nyantuni janda, nikahnya pasti nikahi janda. Itu lebih ringan dan pahalanya besar. Ya sebagaimana hadis Bukhari Rasulullah katakan, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal ujai fisabilillah wa kalladhi yaqumul lail wa yasumuna. Orang yang gemar nyantuni janda dan orang miskin seperti orang yang sedang berjihad di medan perang dan seperti orang yang qiyamul lail dan puasa sunnah. Dan bentuk perhatian terhadap janda, bantuan yang paling tinggi kata ulama ketika menikahi. Dan janda itu jangan dipikir hanya janda yang muda. Ibu antum juga kalau janda, nenek itu janda. Atau teman-teman ibu kita, atau istri teman ayah kita. Alhamdulillah saya ada 5 orang. Oke, kita kasih. Walaupun tidak banyak yang penting dulu kita kasih mereka. Sekarang tinggal 1, yang lain sudah meninggal. Karena udah angkat usia 90-an tahun. Ya, dan mereka gak banyak makan, tidak banyak. Dan kalau saya pulang saya datangi, karena itu dan itu bentuk bakti pada orang tua kita pasca meninggal orang tua kita. Pesan Rasulullah pada sahabat ketika bertanya tentang bentuk bakti pasca wafatnya orang tuanya yang bisa dilakukan, di antaranya adalah menghormati teman-teman baik orang tua kita. Cari mungkin apalagi teman-teman yang berjasa dalam hidup orang tua kita nggak tahu kan? Yang pernah membantu carikan kerjaan, bahkan mungkin menjadi comblangnya ketika nikah dengan ibu kita, atau kemudian berikan sesuatu kepada apapun itu. Kalau itulah teman orang tua kita, perhatikan mereka. Ya kan? Bahkan bapak saya pesan, ada satu orang di tahun sekitar 52 ketika di awal Kalimantan beliau, dan orang ini membantu bapak di saat kakak pertama kali wafat. Belum punya apa-apa, belum punya rumah, saya tinggal gitu kan. Ya kan? Selalu diingat sama bapaknya. Dia dipesan sama kita, walaupun kemudian beda paham dengan kita, gitu kan. Suka pada masya Allah gitu. Suka menyakiti memang. Bahkan keadaan tanah juga yang di serobot sama dia. Kata bapak, jangan melawan dia lagi. Bapak kalau ingat jasa dia dulu, ya kan, itu selalu ingat kebaikan. Dan yang pernah bermusuhan dengan anak-anaknya, apapun yang mereka lakukan, bahkan mereka. Itu pesan bapak. Dan bapak juga meninggal, tinggal anak-anaknya. Dan qadarullah memang masalah lisannya tajam-tajam. Apalagi kita tahu, ya kan, sudah tidak lagi seperti mereka dulu. Itu masya Allah, itu luar biasa. Tapi tetap kita disuruh bersabar sama beliau. Karena mengingat jasanya, padahal tidak seberapa. Ya kan? Tapi ketika bantuan pada saat meninggal, di momen yang orang tidak membantu, dia membantu itu yang diingat sama dia. Tapi Allah Ta'ala tinggal sedikit lagi nanti kita akan
yatiman, atau kepada anak yatim. Yatim secara umum, atau yang khusus dan akrabah, yaitu yang masih ada hubungan kerabat. Ya sebagaimana dikatakan oleh Imam sahabat mulia Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Al-Hasan, kemudian Al-Dhahak rahimahullah, bahwa maksud dan akrabah kata mereka mempunyai pertalian kekeluargaan dengan yang bersangkutan. Mungkin ponakan kita yang ayah ibunya wafat, atau anak om kita, ya, baik dari garis bapak atau dari garis ibu. Kalau memang tidak ada, semua yatim tidak masalah, dan tidak perlu menentukan waktu-waktu tertentu seperti 10 Muharram. Itu tidak benar. Yang benar menyatu di yatim ini kapan mereka butuh. Karena yatim itu hidup bukan hanya sehari, ya kan? Dia sepanjang usia yang telah meletakkan tentunya. Nah, keistimewaannya memberikan bantuan atau sedekah ya kepada kerabat ini ada dua keistimewaan. Beda dengan kalau kita bersedekah kepada orang miskin, kita mendapatkan satu pahala sedekah saja, yang pahalanya dari 1 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau yang kita beri sedekah itu adalah kerabat, di samping dapat pahala sedekah, juga kita dengannya bisa menyambung silaturahim. Ada hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Nasai, dan juga riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin itu sadaqatu wa'alatul rahim isnaini, sadaqatan wasilah. Bersedekah kepada orang lain yang miskin berpahala sedekah, sementara kepada miskin yang ada hubungan kerabat dan dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Bahkan orang yang kaya yang dikasih ilmu, yang kemudian mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kedudukan paling afdal dunia dan akhirat, itu adalah mereka yang menyambung silaturahim dengan hartanya itu. Ya, sebagaimana penggalan hadis riwayat Imam Tirmidzi, sahabat mulia Ibnu Abi Kabsah Al-Ma'ari, Rasulullah pernah mengatakan, innaman dunya li arba'in, dunia dimiliki oleh hanya 4 orang. Yang pertama Rasulullah sebutkan, abdi razaqallahu ma'ana wa ilma wa yattaqi bihi rabba wa yasidu bihi rahimah fa huwa bi afdalil manasib. Seorang hamba yang Allah beri padanya harta dan ilmu, lalu kemudian dia menyambung, dia bertakwa kepada Allah dari ilmu dan hartanya, dan menyambung silaturahim dengannya, maka dia mendapatkan kedudukan afdalul manasib, mendapatkan kedudukan paling tinggi. Allah muliakan dia. Pertama karena yatim, kalau dia yatim ya kena yatimnya, belum lagi kalau miskinnya, belum lagi kena kerabat, dapat 3 keistimewaan: santunan yatim, kena miskinnya, kemudian kena kerabatnya. Kemudian lebih lanjut, atau miskin dan matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir, yakni yang sangat miskin sehingga menempel di tangan dan tidak punya apa-apa. Banyak nafsirat terkait dengan dan matrabah ini. Di antaranya sebagaimana dikatakan sahabat yang Allah Abbas, yaitu orang miskin yang terlempar atau gelandangan, yang terlempar di jalan gelandangan, tidak punya rumah dan tidak punya sesuatu yang menghindarinya dari menempel di tangan. Artinya dia tidur di emperan, dia kan ngambil makanan di tempat-tempat sampah. Atau kata Ikrimah mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah orang fakir yang banyak utangnya, lagi memerlukan bantuan. Atau sementara saya juga mengatakan yang dimaksud adalah orang yang hidup sebatang kara. Ada seorang ibu, masya Allah, saya tidak tahu bahasanya, dia bahasa Sunda Banten. Saya kurang mengerti kalau bahasa Sunda perlihatkan bahasa bisa. Dia nangis gitu, dan gemetar, tua, mungkin usia 70 tahun, turun dari bukit. Ketika saya main ke mertua saya, ternyata beliau nggak makan.
Saya tanya rumahnya di mana, ternyata di Bukit. Saya pernah nyampe ke rumah, sangat memprihatinkan. Dia punya anak, anaknya pun miskin dan tinggal di situ. Dia kalau mau makan nyari pinggir jalan. Subhanallah. Ya. Dikasih makan sekarang. Dia minta ketambahan itu. Kalau orang semacam ini kan perlu kita berikan perhatian. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memudahkan jalan kita ke surga dengan memperhatikan orang semacam ini. Kadang-kadang kita makan, masya Allah kita buang. Ya, mereka itu masya Allah bahkan keluarnya saya ketika potong korban di sana nggak ada yang tersisa, nggak ada yang tersisa. Hatta kulit kambing itu, apalagi sapi, masya Allah, luar biasa. Karena mereka butuhkan, bahkan jarang sekali orang yang berkorban di sana. Kalau berkorban karena korban politik, minta pilih ini itu gitu. Subhanallah. Banyak sebetulnya di sini atau keterangkat ke dalam itu ya setengah jalan ke dalam. Ada yang korban cuma satu kambing, satu kampung. Ada mahasiswa saya tanya di sini berapa korban? Cuma satu orang kosan, satu kambing. Ya, sementara di kota-kota, masya Allah, sampai 70 bahkan sering dapatkan limpahan daging sampai biru itu. Malam jam 9. Kenapa enggak dari kemarin kasih tahu? Biasanya kalau banyak ini itu kita catat sebelumnya, ya kan? Kita panggil orang kampung habis. Ini kadang-kadang orang mikir hanya untuk ngumpulin dan semangat, mungkin ada untungnya. Tapi giliran membagi, ya kan? Pada gak bertanggung jawab. Baik, kemudian selanjutnya, summa kana minal ladzina amanu, dan dia termasuk orang yang beriman yang selain dari semua sifat tersebut. Kata Imam Al-Qadhimullah Ta'ala yang baik dan suci, dia adalah seorang yang mukmin hatinya dan mengharapkan pahala amalnya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya sebagaimana dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala surah Isra 19, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang berusaha dibalas dengan kebaikan. Artinya saat kita melakukan semua aktivitas membantu orang miskin, yatim dan yang membutuhkan tadi, pastikan itu semua dilakukan hanya karena Allah. Ya kan? Gak usah masuk ke medsos. Akan ada yang bukan datang ke pesantren kita itu, kadang kasih makanan, minta foto, buat apa dipoto? Jangan dipoto, itu mau kasih kau. Ya kan? Bahkan ada dinas. Itu ini buat kebutuhan nggak ada, nggak perlu. Kalau orang yang ngasih kartu sudah datang, ini kadang-kadang di foto itu buat yang tidak ada lagi. Ada infak karena Allah Subhanahu Wa Taala pun di foto. Ngapain di foto-foto? Masya Allah dikasihnya nggak seberapa, makan satu bungkus nasi di foto dipajang di medsos. Ya kan? Coba antum kalau di posisi itu gimana? Sekalipun orang butuh, harganya itu lebih mahal. Mereka mau kayak gitu karena mereka nggak mampu kan? Seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kita hanya berharap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian watawasau bis-sabri watawasau bil marhamah, dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ya kalau kita nggak punya kemampuan untuk memberi, paling tidak menganjurkan orang lain untuk melakukannya. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama. Orang yang kedua yang mendapatkan kedudukan mulia yang tertinggi selain orang miskin, orang kaya tadi yang dikasih ilmu, yang bertakwa dengan ibu dan hartanya dan menyambung silaturahmi dengan ibu dan hartanya, adalah orang yang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta, tapi dia pengen sekali melakukan seperti yang dilakukan orang kaya atau menganjurkan orang lain untuk melakukan kebaikan, maka kita mendapatkan pahala sama persis dengan orang itu, walaupun kita nggak sempat melakukan karena kita nggak mampu. Bukan Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, "Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'il."
Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, tapi kalau kita tidak mampu melakukan kebaikan itu, karena memang ketidakmampuan kita ada betul, lalu kita anjurkan orang untuk melakukannya, maka kemudian kita mendapatkan pahala persis seperti yang dilakukan oleh saudara kita yang kita anjurkan untuk melakukan itu. Ya kan? Nah kemudian ulaika ashabul maimanah, kita bersingkat, dan mereka adalah golongan yang kaya, yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut di atas adalah golongan orang yang akan selamat, yang jalannya akan menuju surga. Sementara walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongan yang tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan balasan akhirat. Mereka menghabiskan hartanya hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menganjurkan orang lain untuk melakukan kebaikan, justru kemudian mungkin menjadi sebab orang lain bermaksiat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan memfasilitasi. Maka pada akhirnya di akhirat mereka termasuk golongan kiri, kanan ke surga, kiri kemana? Ke neraka. Alaihim narun mu'sadah, mereka berada di neraka yang ditutup rahmat waliyadzubillah. Mereka dimasukkan ke dalamnya lalu ditutup rapat-rapat sehingga tidak ada jalan selamat bagi mereka, dan tidak pula ada jalan keluar bagi mereka darinya. Banyak tafsiran terkait dengan ayat ini. Di antaranya saya bilang Ibnu Abbas, Ikrimah, saya juga Mujahid, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, Al-Atiyah, Al-Hasan, Qutadah, Al-Sudi dan yang lainnya telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu alaihim narun mu'sadah, ya kan? Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Nanti maksudnya ditutup rapat. Kata Ibnu Abbas mengatakan bahwa semua pintu ditutup. Ya kan? Kata Mujahid mengatakan bahwa as-sudul bab dengan dialek Quraisy dalam beliau artinya aku menutup pintu. Artinya tidak ada pintu keluar, semua ditutup rapat, sama seperti di open. Ya kalau di open kan tidak seberapa panasnya, jadi akan ditutup. Ya kan? Andai kata dibuka saja itu masih panasnya luar biasa. Sebab panas api neraka kata Rasulullah 70 kali lipat panas api yang dinyalakan Bani Adam. Matahari setelah disatukan bersama bulan nanti ditaruh di api neraka menjadi kehidupan api neraka. Bayangkan panas api itu berapa? Lebih dari 15 juta derajat Celcius. Itu dugaan manusia. Ya kan? Itu dugaan ilmuwan. Belum tentu bisa lebih dari itu. Karena tidak ada alat yang bisa mendetek berapa persisnya, ya kan, panas matahari. Jangan kita diperkirakan 380.000 kilometer kita tidak bisa bersentuhan langsung dengan matahari. Sekarang kalau ada kata dimatikan AC saja kita merasa panas. Ya. Bayangkan kalau itu, ya kan, berdekatan dengan matahari. Yang jelas tidak ada panas yang lebih panas daripada panas api neraka, dan itulah yang dilakukan lagi kemudian disekap, ditutup dan tidak ada pintu, ya kan? Betapa panasnya api neraka, dan ini ibarat bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan kesimpulannya, bahwa dalam hidup ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, kelonggaran harta, berbagilah dengan sama pada orang-orang yang tersebut tadi, atau kemudian membangun masjid, membangun jalan, ya kan, memberikan fasilitas dan seterusnya. Karena harta yang semacam inilah yang akan menemani kita, yang menyelamatkan kita, yang menjadi mudah bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar dari api neraka dan masuk surga. Sebaliknya harta yang kita kumpulkan, kita depositokan dan seterusnya, kita akan menjadi rebutan. Bahkan kalau istri kita masih muda, kita meninggal, yang menikmati adalah pesaing kita. Sebagaimana ikhwan 26 tahun menikahi janda kaya yang punya 6, ya kan, ayah yang menikmati harta siapa? Suami berikut, sementara suami aslinya sebelumnya kita nggak tahu, kecuali dia soleh sebagaimana 8 dari 10 orang yang ikut surga. Alhamdulillah. Kalau perjalanan hidupnya tidak mulus, ya kan, habis mengumpulkan harta, tidak sholat dan seterusnya, begitu meninggal
berada di lubang api neraka, jatuh ke timban tangga, harta dinikmati saling dan keluarga. Wallahu ta'ala wassalamu ala alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.